get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, 76 tahun bangsa ini telah menikmati kemerdekaan. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan buat bangsa ini. Dan tetap kita terus berdoa agar Tuhan terus mencurahkan kasih karunia-Nya buat bangsa kita. Kita akan awali ibadah dengan doa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Biarlah itu menjadi sukacita kami Tuhan. Beribadah di kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau menguduskan kami, mengurapi kami. Dan kami boleh percaya Tuhan ibadah ini adalah ibadah yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau sendiri yang pegang kendali ibadah ini. Pengurapan-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menikmati ibadah dengan penuh sukacita. Ibadah yang penuh dengan kasih karunia yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kuasa. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya, katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sambil tepuk tangan katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama
berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari Hosogo Richard kita bersatu hati dan berdoa untuk kebangkitan bangsa kita. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Tiap lutut berteduh menyembahmu. Tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Tiap lutut berteduh menyembahmu. Tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri. Tiap lutut berteduh menyembahmu. Tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri. Berteduh menyembahmu. Tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri. Lawanlah bangsa dan negeri. Lawanlah bangsa dan negeri. Setiap lutut berteduh
karena tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan tidak sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kembali kita pujikan lagu ini bersama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau senantiasa menjaga langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi dengan penuh iman-Mu nyatakan, takkan terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, sebab Engkau Allah yang tahu, Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu Tuhan, Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat Tuhan dalam hidup setiap kami. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan dalam jalan-jalan kami. Sekalipun Kau tak pernah meninggalkan hidup kami, kami tak pernah berjalan sendiri Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa
Sejak Tuhan memberikan keselamatan buat setiap kita, di saat itulah kita harus mengisi hari-hari kita untuk melayani Tuhan. Hari-hari kita adalah hari-hari anugerah daripada Tuhan. Mari kita berikan kepada Tuhan, kita layani Tuhan, kita kasih sama kita. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kekuatan kita hanya dapatkan daripada Yesus Kristus, kekuatan jiwa kita. Amin.
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan yang Engkau berikan pada kami. Ajari kami makin hari, makin dalam mengerti kehendak-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan, amin. Shalom. Ada kemenangan? Saya percaya setiap saudara hari demi hari mengalami kemenangan. Saudara, saya percaya firman itu berkuasa. Jika kita deklarasikan dan kita punya iman dan kita melakukan, ada mujizat besar terjadi. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Indonesia bangkit dan Indonesia merdeka. Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang kita cintai ke-76. Kita tidak merasakan selama 76 tahun kita menghadapi masa-masa sulit, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, dan selalu disertai oleh Tuhan. Dan kita mengalami terobosan demi terobosan. Saya percaya itu adalah berkat doa dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita sedang menghadapi badai COVID-19. Dan perlu saya sampaikan kepada setiap saudara, jangan pernah rasa takut. Jangan pernah khawatir. Memang saudara, hari-hari ini kita sering mengalami tantangan. Kita mengalami berita-berita yang tidak baik. Tetapi perlu saya sampaikan, jangan takut. Karena sudah dibuktikan selama 76 tahun bangsa kita ini. Kita melewati badai demi badai. Dari masalah keamanan sampai ke masalah moneter. Kita pernah mengalami devaluasi. Kita pernah mengalami kekacauan. Dan lain-lain. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Itu adalah berkat doa. Itu adalah karena cinta kasih Tuhan. Maka dari itu saudara ucapkan syukur. Kalau selama 76 tahun Indonesia merdeka sampai hari ini. Walaupun kita sedang menghadapi badai demi badai sampai pada hari ini. Yaitu badai yang kita hadapi, COVID-19 ini. Sekali lagi, jangan takut. Saudara yang terkasih, saya percaya dengan doa yang intens, doa yang bertalu-talu, maka COVID ini bisa ditaklukkan. Dengan kesatuan yang dimulai dari keluarga kita. Dari keluarga yang berdoa. Dari doa itu kita mendapatkan hikmat. Dari doa itu mata rohani kita dicelikkan. Mana yang menjadi kelemahan kita. Supaya kita melakukan perbaikan. Supaya kita bertobat. Dan melalui doa ini, saya percaya saudara, kita akan melewati badai
COVID-19. Bukan saja melewati, tapi kita mendapatkan kemenangan melalui COVID. Saya percaya di belakangnya ada berkat yang luar biasa yang akan kita nikmati bersama-sama di negara kita yang tercintai. Saudara, pemulihan suatu bangsa berada di tangan Allah. Satu negara bisa dipulihkan, semuanya tergantung dengan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia bisa membawa manusia pergi ke planet Mars. Sehebat-hebatnya manusia melakukan teknologi yang canggih. Tapi hari ini saudara, manusia mendapatkan tantangan menghadapi COVID-19. Yang mana bisa melumpuhkan seluruh dunia. Maka dari itu saya katakan, kita semuanya harus bersatu untuk menghadapi COVID-19 ini dengan apa? Berdoa dimulai dari keluarga. Bertobat dimulai dari keluarga. Mari kita baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 14. Saya baca yang 11, saudara baca yang 12, kita bersaut-sautan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikian Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang untuk menghabiskan hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Saudara perhatikan. Kalau kita membaca ayat dalam 2 Tawarik pasal 7 saudara. Ayat 11 sampai 14. Ini menggambarkan bahwa Allah yang dapat mendatangkan malapetaka melalui musim kekeringan. Allah berkuasa. Allah dapat mendatangkan malapetaka di dalam bumi ini saudara. Melalui musim kekeringan. Bahkan Allah juga mampu mengirimkan belalang untuk memakan habis segala tanaman. Atau Allah juga mampu mengirimkan bala sampar yang membunuh manusia maupun binatang pada sebuah kota atau suatu negeri. Dan Allah juga sanggup memulihkan negeri tersebut dari segala malapetaka yang melanda di negeri itu, saudara. Artinya, saudara, setiap malapetaka atau pemulihan itu ada di tangan Allah. Sejahtera atau penderitaan suatu bangsa semuanya ada di tangan Allah. Allah yang menentukan. Allah bisa menentukan sebuah negara menjadi damai sejahtera. Allah juga bisa membuat suatu negara menjadi menderita. Tetapi saudara, perlu saya sampaikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Dan Allah yang maha kasih. Allah yang kita sembah dalam nama Kristus Yesus. Dia Allah yang mengajar, Allah yang membentuk karakter kita,
dan Allah yang menguji kita. Maka dari itu saudara dan saya, kita semua dapat pengajaran dari Allah yang mau sebagai Bapa. Maka dari itu Allah yang mau menjadi Bapa saudara dan saya, Dia senantiasa mengajar. Maka dari itu saudara, Dia mengajar kita untuk melaksanakan setiap kebenaran firman. Agar setiap saudara yang melakukan firman untuk membentuk karakter kita. Jika karakter kita terbentuk, maka saudara lakukan firman berkesinambungan, maka saudara ada waktunya saudara mengalami pengujian. Diajar, dibentuk, diuji. Nah saudara, melalui apa? Melalui persoalan, melalui badai. Maka dari itu saudara dan saya, kalau kita sedang menghadapi persoalan, kita perlu konsolidasi dulu dimulai dari keluarga kita. Kesejahteraan atau penderitaan sebuah bangsa, semuanya ditentukan oleh Allah itu sendiri. Pasti ada sebabnya. Mengapa kita mendapatkan sebuah penderitaan? Karena manusia pada akhir zaman ini sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di masa-masa sukar, manusia melakukan hal yang menjadikan Allah murka. Manusia mencintai diri sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal ketiga, di masa-masa sukar, manusia menjadi ego, mementingkan diri sendiri. Anak merontak kepada orang tua. Manusia selain memfitnah, menebarkan kebencian, hanya mementingkan diri sendiri. Dan itu sudah masuk ke dalam keluarga-keluarga. Dan manusia melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yaitu melakukan immoralitas. Manusia melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Berselingkuh, berzina, hanya mementingkan diri sendiri. Maka dari itu, itulah yang membuat Tuhan murka. Maka dari itu saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar. Mari kita simak hal-hal yang berkaitan dengan sebuah bangsa yang sedang mengalami masalah. Dan kita rindu ada pemulihan. Kita rindu supaya terjadi suatu terobosan di dalam masa-masa sukar ini. Maka dari itu saya mengajak saudara untuk menyimak. Kita perlu mencari apa menjadi penyebab, apa menjadi persoalan sehingga Tuhan murka. Saudara, terlebih dahulu kita mau belajar. Allah berkuasa mengatur dan menentukan segala sesuatu di bumi ini. Yang tadi sudah saya sampaikan, Dia bisa mengatur bahwa akan terjadi musim yang kering. Dia bisa mengirimkan belalang. Coba kita baca di ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang menghabiskan hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Sudah perhatikan. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa. Dia bisa menutup langit saudara. Tujuan apa? Supaya tidak ada hujan. Saudara bisa bayangkan saudara. Kita ingin ada terjadi hujan saudara. Ada rekayasa ngirim pesawat ke langit dan buang bertonton garam dan lain-lain saya nggak tahu. Maka turunlah hujan sedikit saudara.
Tetapi hanya pada kata Allah katakan, langit ini tertutup, maka tidak akan terjadi hujan. Seperti terjadi pada masa zaman Elia. Elia mengucapkan, Tuhan, akan terjadi 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada embun. Maka terjadilah kekeringan. Itulah Allah, saudara. Ia bisa menutup langit dan tidak ada hujan yang turun membasahi bumi ini. Sehingga matilah tanaman yang ditanam, saudara. Maka dari itu, saudara, bukan saja dia bisa menutup langit dan bumi. Dia bisa mengirimkan belalang. Dia bisa mengirimkan belalang-belalang untuk memakan habis hasil di bumi ini. Tanaman-tanaman. Saudara, belalang, saudara, kalau kita lihat, belalang adalah binatang yang kecil. Dan belalang itu bisa diperintahkan. Saudara, saya tidak pernah. Kalau melihat sirkus, ya, sirkus itu binatang bisa diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang pandai. Misalnya anjing dan lain-lain, saudara. Tetapi saya tidak pernah binatang belalang bisa diperintah untuk melakukan sebuah aktivitas. Hanya Tuhan, saudara. Tuhan bisa memerintahkan belalang untuk memakan habis semua tanaman. Maka dari itu jangan main-main, saudara. Dan Tuhan juga bisa mengirim penyakit sampar di antara umatnya. Saudara, bicara tentang penyakit sampar, itu seperti wabah, virus, yang mana sekarang sedang terjadi pada akhir zaman ini. Dengan dikirim virus yang kecil ini, menggoncangkan seluruh bumi, saudara. Baik negara yang superpower, sampai negara berkembang, sampai negara kecil, semuanya mengalami kegoncangan. Maka dari itu, saudara, kita harus mencari apa penyebabnya. Sehingga saudara dan saya tidak dapat merdeka lagi. Memang negara kita sudah merdeka, tetapi aktivitas kita sehari-hari terbelenggu tanpa kita sadari. Tidak ada kemerdekaan lagi. Kalau dulu kita bisa berkomunikasi tanpa batas, sekarang kita ada batasnya. Kalau kita mau berkomunikasi, kita harus pasang jarak. Kalau kita mau berkomunikasi selain pasang jarak, kita harus punya jarak yang cukup. Kita harus pasang masker. Dulu 1 masker, sekarang harus 2 masker. Saudara, saya nggak tahu. Tahun depan, 1 bulan ke depan, apakah masker itu harus ditambah lagi? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu, kita butuh Tuhan. Dunia membutuhkan Tuhan. Karena seluruh pakar-pakar, baik pakar medis, pakar ekonomi, semuanya belum menemukan jalan keluar. Mari kita merenungkan. Allah berbuat demikian. Apa yang menjadi penyebabnya? Saudara, firman Tuhan mengatakan, umatnya berdosa kepadanya. Umatnya tidak menghargai kasih yang khusus. Umatnya tidak menghargai hubungan yang khusus. Antara Bapa dengan anak, antara Allah dengan manusia. Maka dari itu saudara, mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 8 dan 9. Mari kita baca berganti-gantian. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istrinya
tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara perhatikan. Ini adalah sebuah teguran. Bahwa pada waktu Daud menjadi kekasihnya Tuhan. Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi pada waktu dia sedang menikmati kejayaannya. Pada waktu dia berjalan-jalan di Soto. Di atas rumah. Dan dia melihat seorang wanita sedang mandi. Dan dia sedang diintip oleh dosa. Dan dia izinkan dosa itu masuk di dalam pikirannya. Tiba-tiba dia mempunyai keinginan untuk memiliki istri orang. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan, telah aku beri isi rumah Tuanmu kepadamu. Artinya dari Saul diberikan kepada Daud. Semua yang milik Saul itu diberikan kepada Daud. Kerajaannya, seluruh rumah tangganya, semuanya menjadi milik Daud. Dan Tuhan mengizinkan. Bahkan bukan saja itu, selain rumah tangganya, negeri atau bangsa Israel dan Yehuda diberikan Daud untuk memimpin. Bahkan dia katakan, kalau tidak cukup, Tuhan ngomong, akan kutambahkan. Ini adalah teguran dari Tuhan kepada Daud. Dan yang di ayat ke-9 dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, rupanya Tuhan sangat murka karena hatinya Daud mempunyai hati yang busuk. Dia punya rancangan, dia punya rencana. Setelah dia melihat miliknya orang, dia mau ambil miliknya orang. Dan dia mempunyai strategi yang busuk. Dia mempunyai pikiran yang licik dan jahat. Dan bengis, saudara. Kelihatannya oke, kelihatannya mukanya baik. Dia kelihatannya seorang raja yang arif, raja yang bijaksana, tetapi dia mempunyai hati yang busuk. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud mempunyai strategi, dia kirimkan suami dari istri yang dia lihat di atas Soto, dia lihat dan dia ingin miliki. Maka dia perintahkan panglima untuk supaya kirim Uria, yaitu suami dari Batsheba. Orang Het itu. Dan yang lebih jahat lagi, saudara, disuruh dikirim berperang di garis depan, saudara. Mengapa? Supaya mati dan istrinya bisa miliki dengan bebas. Maka Tuhan murka, saudara. Ada pengkhianatan. Maka dari itu saudara, di dalam kasih Kristus, dunia sedang mengalami kekacauan. Karena apa? Manusia mempunyai hati yang tidak membuat Tuhan berkenan. Mempunyai rancangan-rancangan yang jahat. Bangsa melawan bangsa. Saling memfitnah, saling membunuh, saling menjatuhkan. Saling merebut milik orang.
melakukan perzinahan. Dan sekarang sudah saudara, pernikahan sejenis itu sudah menjadi biasa. Dan ini adalah satu pesan. Setiap saudara dan saya, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang marah. Dan inilah kita perlu merefleksikan apa yang pernah terjadi pada zaman 6.000 tahun yang lalu. Daud tidak menghargai janji yang khusus. Perjanjian Allah dengan umatnya. Mari kita buka di dalam Mazmur 78 ayat 37. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Saudara, Daud ingin melakukan sesuatu, yaitu melanggar kebenaran firman Allah. Dia merampas istrinya orang, bahkan dengan cara yang busuk. Membiarkan, memerintahkan suaminya untuk berperang di garis depan. Dan akhirnya Uria mati, saudara. Hati mereka tidak tetap pada Tuhan. Dan mereka tidak setia pada perjanjiannya Tuhan. Di dalam 10 perintah Allah, salah satu mengatakan, jangan suka mengambil milik orang. Nah, inilah sedang terjadi, saudara, pada akhir zaman ini. Banyak orang yang ngambil milik orang. Awalnya sepertinya orangnya jujur, dikasih kepercayaan, dikasih kekuasaan, dan dikasih kepercayaan. Tetapi kepercayaan itu disalahgunakan. Inilah manusia pada akhir zaman ini. Manusia mencintai diri sendiri. Manusia sering memfitnah. Manusia sering merampas milik orang lain. Dan inilah suatu peristiwa yang terjadi pada akhir zaman ini. Untuk menghadapi kemurkaannya Tuhan. Ada 4 langkah umat Allah bisa menentukan pemulihan dan keselamatan bangsa ini. Yang pertama, saudara. Setiap umat Allah, setiap orang percaya harus merendahkan diri, saudara. Apa artinya merendahkan diri? Apa artinya setiap umat? Saudara dan saya, orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, itu adalah umat Allah. Dan saudara dan saya, kita perlu cek, kita perlu introspeksi. Pesan Tuhan yang pertama, merendahkan diri. Mari kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas nama disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini ada jalan keluar. Maka dari itu ada 4 jalan yang harus kita tempuh supaya saudara dan saya, kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa saudara dan saya harus memastikan saudara menjadi umatnya Allah. Siapa umatnya Allah? Adalah orang yang percaya kepada Tuhan.
Orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Maka dari itu saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan kepada saudara. Saudara harus yakinkan bahwa saudara adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah adalah umat yang mengenal Allahnya. Dan umat yang tahu siapa Allahnya. Umat pilihan Allah adalah umat yang mengaku Yesus sebagai Allah. Dengan mulut mengaku Yesus sebagai Allah. Dengan hati percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka saudara dan saya menjadi umatnya Allah. Maka dari itu saudara, kita perlu mengerti. Kalau kita tahu kita sebagai umatnya Allah dengan mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka saudara mengakui segala dosa saudara, saudara bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah kita, maka saudara menjadi umat Allah. Saudara menjadi orang yang ahli waris kerajaan Allah. Nah, langkah yang pertama yaitu merendahkan diri. Saya mau mengajar saudara bahwa apa artinya merendahkan diri. Di dalam bahasa aslinya kana, kalau di dalam bahasa sehari-harinya yaitu menekuk lutut dengan benar. Properly to bend the knee, itu merendahkan diri. Tetapi di dalam bahasa spiritualnya saudara, yaitu menundukkan diri. Mengalahkan keegoan kita. Menaklukkan diri, mengalahkan diri dari kesombongan rohani. Saudara, berapa banyak di dalam kehidupan kita bahwa kita itu tanpa terasa bahwa kita memiliki kesombongan rohani. Dan ciri-ciri orang kesombongan rohani adalah orang yang sudah merasa dia mengerti segala-galanya. Orang yang sombong rohani adalah orang yang selalu tidak mau menerima pemasukan dari orang lain. Orang yang sombong rohani, dia tidak mau mendengarkan firman Allah. Lagi saudara, dia merasa bahwa dia sudah diberkati cukup. Udah tahu. Orang yang sombong rohani, orang yang tidak mau belajar firman. Dia belajar pada awalnya saja, setelah itu dia merasa sudah diberkati, dia tidak mau lagi. Karena apa? Parameternya dia sudah kaya, pasti benar di hadapan Tuhan. Tidak tentu saudara. Tidak selalu orang yang punya uang banyak, diberkati, dia pasti benar di hadapan Tuhan. Tetapi berapa banyak kita sebagai orang percaya, orang Kristen merasa bahwa dia sudah diberkati, parameternya dia pasti benar di hadapan Tuhan. Pasti dia mengerti, pasti dia dekat dengan Tuhan, pasti dia akan disayang oleh Tuhan. Memang Tuhan sangat sayang. Tetapi parameternya kalau hanya sekedar berkat jasmani saudara, saudara akan masuk jurang saudara. Menaklukkan diri itu artinya mengalahkan diri dari kesombongan rohani dengan berani mengaku salah. Dan berani mengaku dosa tanpa takut resiko di hadap sesama. Bahkan di hadapan Tuhan. Sampai saudara mengaku dosa, sampai saudara berubah menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang rendah itu adalah orang yang selalu menghormati orang lain terlebih dahulu tanpa melihat status orang tersebut. Dia adalah orang yang rendah hati. Maka dari itu saudara, sebuah
langkah iman ini, berani ngaku salah dan mau berubah, dan tidak takut risiko dengan sesama, saudara akan menjadi orang yang rendah hati. Dan orang rendah hati itu menjadi kesukaan Tuhan karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekaligus dapat 3, saudara. Bukan saja kekayaan jasmani, kekayaan spiritual, kekayaan jasmani, semuanya menjadi satu, saudara. Makin kaya, makin rendah hati, saudara. Ini banyak, saudara. Makin kaya, makin sombong. Justru itu tidak melalui proses. Kita harus melalui proses seperti kupu-kupu, saudara. Sebelum jadi kupu itu adalah ulat. Ulat menjadi kepompong. Di dalam kepompong itu ada satu perjuangan. Perjuangan apa? Ulat itu di dalam kepompong itu dia berjuang untuk keluar. Ada timingnya, ada waktunya. Supaya dia keluar. Pelan-pelan, saudara. Step by step. And each step will be miracle. Selangkah demi selangkah. Dan setiap langkah ada mujizat. Karena waktu dia berjuang untuk keluar dari kepompong itu, saudara. Ada jeripaya. Ada sebuah perjuangan. Ada pembentukan. Dan ada penderitaan. Tetapi waktu dia keluar. Waktu separuh. Kupu itu keluar separuh. Dia masih butuh waktu. Dan dia tidak bisa dibantu. Kalau kupu-kupu itu saudara bantu, saudara tarik, kupu-kupu itu jadi cacat. Maka dari itu ada waktunya Tuhan. Maka waktu Tuhan saudara menghadapi masalah, ada waktunya Tuhan, ada waktunya saudara dibentuk karakter. Bagaimana saudara perlu firman. Firman merestorasi saudara. Firman menguatkan saudara. Firman mengubah karakter saudara. Sampai saudara menjadi kupu-kupu yang indah di hadapan Tuhan. Karaktermu berubah. Sudah melewati rendah diri, berubah. Sampai menjadi rendah hati, saudara. Yang kedua, saudara. Di ayat ke-13 dikatakan, berdoa. Berdoa bicara tentang membangun komunikasi 2 arah. Dengan Tuhan dimulai dari hati yang tulus dan murni. Sampai kedua pihak saling mengerti. Dan kalau saling mengerti yang didasari oleh firman Tuhan. Saudara, berapa banyak kita berdoa seperti orang order, saudara. Tuhan saya minta ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong jagain ini, Tuhan saya baru melakukan usaha ini, Tuhan tolong berkati Tuhan, Tuhan kirimkan customer, Tuhan kirimkan langganan. Tuhan tolong jagai anakku Tuhan. Anakku ini baru mau masuk ke universitas, Tuhan lindungi. Doa kita hanya doa, hanya order, saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih lagi, satu tingkat, saudara. Kita berdoa 2 arah, saudara. Waktu kita berdoa, kita baca firman. Waktu kita berdoa, kita diingatkan firman, buka firman. Waktu kita berdoa, kita luapkan isi hati kita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita menunggu waktu Tuhan berbicara. Tuhan bisa bicara di dalam hati saudara. Dan setelah itu saudara harus cek dengan firman Allah. Saudara baca firman, tiba-tiba itu kalau connect, itu suara Tuhan. Berdoa itu harus 2 arah. Sampai apa? Saling mengerti. Bagaimana saling mengerti? Tuhan sampai tersentuh hatinya kepada saudara. Dan saudara mengerti apa yang keinginannya Tuhan. Maka doa itu menjadi doa yang berkuasa. Yang ketiga, saudara.
mencari wajah Tuhan untuk bisa menyatu, manunggal dengan Tuhan. Saudara, kata mencari di dalam bahasa aslinya bagas. Bagas itu saudara, mencari wajah Tuhan dengan doa. Dan menyembah Tuhan yang didasari oleh kerinduan dan hasrat. Sehingga mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara, bagas itu ternyata saudara bukan hanya sekedar untuk mencari, kata mencari. Tapi bagas itu dikatakan by any method, specially in worship and prayer. Artinya untuk mencari wajah Tuhan dengan doa dan menyembah yang didasari oleh kerinduan, hasrat. Sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, di dalam doa itu saudara, kita bisa bertanya. Di dalam doa itu kita bisa minta, memohon. Di doa itu ada hasrat, kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Yaitu kasih mula-mula saudara. Dan saya percaya doa yang semacam ini punya kuasa. Karena saudara sudah tidak ada lagi saudara kesombongan. Tidak ada lagi kedagingan. Karena apa? Sudah saudara sangkal. Saudara-saudara salibkan. Yang keempat saudara. Berbalik dari jalan yang jahat. Turning back to God. Di dalam bahasa aslinya sop. Artinya bertobat saudara. Saudara, banyak sekali kita mengatakan aku sudah bertobat. Parameter bertobat itu dimulai dari mana? Dari hati yang menyesal. Kalau hatinya hanya tidak ada penyesalan, tidak ada keinsafan, itu bukan bertobat. Itu hanya sandiwara, itu adalah kemunafikan. Karena apa? Kita mulut bertobat, tapi hatinya tidak bertobat. Hatinya tidak ada penyesalan. Hatinya merasa bahwa aku masih benar. Berbalik. Itu bicara tentang pertobatan. Berapa banyak kita hidup ini belum melakukan pertobatan dengan maksimal. Biar hari ini saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah hidup kita masih di dalam topeng-topeng? Kita sering hidup pasang topeng saudara. Sepertinya kita itu rohani. Ternyata kehidupan kita tidak beda dengan orang dunia. Kelihatan di dalam rumah tangga kita oke, gak ada masalah. Tapi di kamar kita ada masalah. Kelihatannya kita di dalam gereja tidak ada masalah. Di dalam rumah tangga kita ada masalah. Mari pada hari ini saudara, mari kita introspeksi. Kita mulai dari Yerusalem kita. Kita mulai dari diri kita. Dari rumah tangga kita. Dari diri kita. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, cepat bertobat. Saya percaya kalau setiap rumah tangga membangun mesbah dan melakukan pertobatan secara massal, saya percaya kalau semua keluarga-keluarga berdoa, bertobat, COVID bisa kita kalahkan. Akan terjadi saudara, kesembuhan secara massal. Maka dari itu saudara, hari ini waktunya kita merdeka. Hari ini waktunya kita bangkit. Hari ini kita harus merdeka. Merdeka dari belenggu-belenggu.
belenggu dosa. Saudara, kata merdeka itu diartikan gini, dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara, kemerdekaan yang dimaksud di dalam bahasa Grekanya, saudara, Eliotero. Eliotero itu artinya apa, saudara? Dibebaskan dari kuasa dosa. Set a liberty from the dominion of sin. Dibebaskan dari kuasa dosa. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk berubah, insaf, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, maka doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Saya baca yang 15, saudara baca 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan ayat yang ke-16. Karena hendaknya kamu saling mengaku dosa, saudara, dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Artinya kita harus saling mengaku dosa. Maka pada waktu engkau mengaku dosa, insaf, berbalik, meninggalkan dosa, saling itu bicara bukan hanya satu arah. Saling itu bicara berlomba-lomba mengaku dosa di dalam rumah tangga kita. Aku berdosa, aku salah. Aku minta ampun. Aku menyesal. Pada waktu saudara mendeklarasikan saudara bersalah, iblis gemetar, saudara. Iblis tidak bisa mendakwa saudara lagi. Iblis tidak bisa main-main dengan saudara. Iblis tidak bisa membuat saudara jadi bulan-bulanan. Maka dari itu pada waktu saudara mengaku dosa dengan insaf hati, saudara, saat itu juga saudara, iman saudara akan bangkit. Dan saudara bisa mendoakan orang lain. Pada waktu saudara mendoakan orang lain, kamu sembuh. Saudara menjadi sembuh. Yang didoakan juga sembuh. Karena apa? Saling mendoakan. Inilah mujizat. Ini adalah sebuah kehebatan dari firman yang diajarkan pada kita, saudara. Menyesal, mengaku dosa, menyesal, insaf, berubah. Dan mendoakan orang lain. Apa? Dikatakan, supaya kamu sembuh. Artinya pada waktu saudara mendoakan orang lain, saudara langsung sembuh. Dan dikatakan, doa orang yang benar, siapa? Siapa yang benar? Orang yang sudah mengaku dosa, insaf, menyesal, bertobat, dan dia mendoakan orang lain, dia sembuh, maka dia jadi orang yang benar. Dan waktu dia menjadi orang benar, doanya lebih dahsyat lagi. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya, saudara, hari ini adalah hari mujizat. Kalau kita semua mulai melaksanakan keempat hal ini,
kita akan merdeka. Kalau semua keluarga-keluarga melakukan hal-hal yang sama, mujizat-mujizat terjadi. Kita tidak akan tertular satu dengan lain, karena ada Tuhan. Maka mujizat besar akan terjadi. Bangsa kita akan merdeka dari COVID-19. Kita bisa berdagang bebas. Dan itu menjadi doa kita, saudara. Maka dari itu saudara yang terkasih, hari ini adalah hari turning point. Mari kita periksa diri. Mari kita lakukan 4 langkah ini. Yang pertama saudara, kita harus merendahkan diri. Kita harus mengenal kita jadi umatnya Tuhan. Kalau orang yang menjadi umat Tuhan adalah orang yang percaya Yesus adalah juru selamat. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya dia bangkit pada hari ketiga. Saudara menjadi umatnya Allah. Umatnya Tuhan. Yang kedua saudara, berdoa. Membangun komunikasi 2 arah. Dimulai dari hati yang tulus dan murni. Sampai kedua pihak saling mengerti. Yang didasari oleh firman Allah. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Sampai bisa menyatu dengan dia. Manunggal dengan dia. Yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Bertobat. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian yang super dahsyat, saudara. Di mana sebuah rumah tangga yang sedang mengalami krisis dengan ketidakberdayaan karena terpapar oleh COVID-19. Dan dia mengaktifasikan iman percayanya. Iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Dengan iman percaya oleh bilur Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dan mujizat itu terjadi. Berselang berapa waktu pemulihan terjadi. Dia mau melakukan firman. Membangun mesbah. Tiba-tiba dia mengalami sakit. Saudara. Dan suaminya mengurapi dengan minyak. Ada mujizat yang terjadi. Saudara yang terkasih. Kami sebagai hamba Tuhan pada waktu kami berdoa. Tiba-tiba Tuhan memberikan kami satu pengertian untuk disampaikan kepada jemaat. Berulang-ulang saudara. Maka saya sering menyampaikan. Urapi minyak. Melalui FA. Grup disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan semua. Dan saudara banyak sekali terjadi. Ada yang meremehkan, minyak itu apa sih? Sudah didoakan cukup. Rata-rata saudara, banyak yang tidak melakukan, kena serang saudara. Saudara, ketaatan penting di dalam kehidupan kekristenan. Selamat menyaksikan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Heti dari FA TPI 3 dan di sebelah kiri saya suami saya Edi Sudarto. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami dan kami benar-benar mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa, di mana kami sekeluarga di tanggal 10 bulan Juli kami suami dan anak saya terpapar COVID. Tetapi kami percaya dan Bapak Gembala yang senantiasa berdoa buat keluarga kami, yang selalu memberikan kekuatan dan selalu mengajari untuk mengaktifasikan iman percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa, di mana di saat
Hari ketiga saya mengalami kritis yang sangat luar biasa. Tetapi saya terus mengaktifasikan iman percaya kepada Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Bapak Gembala kami selalu mendoakan saya. Saya sangat berterima kasih atas doa yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa memberikan semangat oleh keluarga kami. Di saat dimana kami mengalami kritis, kami rasanya sudah tidak kuat. Tetapi kami selalu dikuatkan oleh Bapak Gembala yang selalu mendoakan saya. Kamu harus kuat. Iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kamu harus kuat. Itu saya mulai mengaktifasikan iman percaya. Dan saya cuma bisa memegang dada saya. Tuhan, kami percaya bahwa kesembuhan itu terjadi di dalam keluarga kami. Kami percaya firman-Mu selalu ya dan amin. Dan mujizat pasti terjadi. Dan itu saya sangat bersyukur di mana saya waktu kritis saya selalu mendengarkan puji-pujian melalui HP. Itu yang senantiasa menguatkan saya sekeluarga. Di mana yang seharusnya saya merawat suami dan di saat itu juga kami juga sakit. Tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang senantiasa memberikan kekuatan. Kami sangat bersyukur bahwa di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu ada buat keluarga saya. Dan saya sangat bersyukur di mana saya, suami saya, dan anak saya yang besar bertiga terpapar. Dan saya sangat puji Tuhan, anak saya yang kecil di mana yang merawat ketiga orang ini, anak saya dinyatakan negatif. Sangat bersyukur, Tuhan itu sangat luar biasa. Kami percaya oleh firman-Nya dan kami selalu diajarkan oleh Bapak Gembala. Waktu itu Bapak Gembala menanyakan saya sudah mesbah keluarga belum. Tetapi di mana pada saat itu saya melewati masa inkubasi. Saya sudah merasa sehat, mulai saya ambil mesbah keluarga. Tetapi yang sangat luar biasa, di mana hari pertama saya itu sudah melakukan mesbah keluarga. Tetapi Tuhan sangat luar biasa dan sangat dahsyat melalui mesbah keluarga, di mana pada saat malam hari itu juga Tuhan izinkan saya sakit lambung yang sangat luar biasa. Di saat darurat, suami saya mengambil minyak urapan dan mengurapi saya. Waktu itu anak saya juga diurapi, tetapi begitu bisa tidur sebentar. Lantas saya itu kepingin ke kamar mandi, habis itu itu bisa muntah, bisa keluar dari hidung. Saya yakin itu penyakit saya sudah keluar. Kami mengucap syukur bahwa minyak urapan itu sangat luar biasa. Dan pada saat itu kami selalu mengaktifasikan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan segala sakit COVID. Kami yakin, kami percaya. Mungkin kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas doa dari Bapak Gembala kami yang selalu setiap hari mendoakan kami, memberikan kekuatan di mana mulai dari hari pertama sampai pada saat kesembuhan yang sangat luar biasa. Bapak Gembala selalu setia mendoakan keluarga kami. Kami mengucap syukur atas semua dan juga tim doa di HOG yang selalu mendoakan buat keluarga saya. Kami sangat bersyukur. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengalami sakit COVID pada saat ini percaya bahwa mujizat itu terjadi. Sekian kesaksian saya, supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari pejamkan mata. Bagi setiap saudara yang ada di rumah, hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara.
Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Supaya setiap tangan yang terangkat mengambil keputusan untuk merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan sampai bisa manunggal. Yang keempat, bertobat. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat. Katakan secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, ini aku mau berubah. Dimulai dari diriku sendiri. Supaya rumah tanggaku, supaya anak-anakku, supaya orang tuaku, semuanya menjadi satu. Mengalami pemulihan. Mengalami hadirat Allah. Mengalami mujizat Tuhan. Jamah, pulihkan. Mungkin hatimu sedang mengalami kebencian, kepahitan. Mari saudara, ambil langkah, mengaku dosa. Mungkin kau kepahitan dengan suamimu, kepahitan dengan istrimu, dengan anakmu, atau dengan orang tuamu. Jangan disimpan, akui. Hampiri orang tuamu, hampiri suamimu, hampiri istrimu, hampiri anak-anakmu. Adakan pemberesan. Aku mengaku. Mari kita saling mengampuni. Saling mengaku dosa. Maka ada kuasa pengampunan oleh kuasa darah Yesus. Dan pemulihan itu akan terjadi. Setiap kita, setiap warga di negeri ini saling mengaku dosa. Kita bertobat. Saya percaya Allah cinta dengan kita semua. Kita akan merdeka dari segala macam virus. Jamah, pulihkan rumah tangga kami. Pulihkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah ditabur Tuhan. Bila firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dan berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari umat Tuhan, kita datang ke bait kudusnya dengan puji-pujian dan penuh ucapan syukur. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Aku bersyukur karena kebaikan-Nya, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Aku bersyukur karena kebaikan-Nya, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian. Datanglah ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Datang ke dalam bait-Nya dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Dengan puji-puji, dengan tari-tari, dengan menyembah Tuhan. Allah kita sungguh baik dan selama-lamanya tetap baik. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkati ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha
dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.